Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya alhamdulillah, teman-teman semua, teman-teman sahabat mentor SMA 3 Jakarta yang semoga Allah berkahi. Di hari ini insyaallah Ana diamanahkan untuk memberikan 10K ya perihal materi Nukhluk dan Kologisme gitu ya, bahwa kenapa sih seorang kita itu harus punya jiwa yang sehat, harus punya fisik yang kuat, yang nanti akhirnya jiwa dan fisik yang kuat ini itu akan menjadi suatu bahan, suatu kenikmatan buat kita bisa berbuat beramal baik teman-teman semua. Nah teman-teman gini, ini juga menarik ya, bahwa teman-teman ini kan ngisi kelas 10, 11, dan 12 ya. Oke, nah sekarang kita akan coba perhatikan ke papan ya, teman-teman semua. Oke ya. Oke, kita tentunya Bismillah, tentunya ini penting ya teman-teman, jangan sampai teman-teman ketika ngisi, kalau teman-teman ngisinya pakai papan ya, terutama usahakan teman-teman nulis bismillah juga ya di papan, biar nanti teman-teman, biar mereka setidaknya terbiasa untuk baca basmalah ketika melakukan satu kegiatan apapun. Nah teman-teman, ini menarik ya, kita akan bahas terkait 10 maksud kuat tarbiyah, yang 10 maksud kuat tarbiyah ini akan kita bahas ada dua. Yang pertama adalah qawi jism, dan lalu nanti dari kologisme ini menghasilkan implementasi adalah matinul khuluq. Qawi, jadi dari kata qawi ya teman-teman semua, dari kata qawi, jism jasad. Nanti teman-teman harus tahu nih, jangan sampai nanti ketika teman-teman nyampein materi ini visi yang kuat, nyampein Arabnya qawi jism. Qawi apaan kak? Qawi apaan bang? Nah nggak tahu kalau ketika ditanya ya, jangan sampai nggak tahu tuh. Jadi qawi itu artinya kuat, tapi ini karena qawi al jism. Nah jadi qawi al jism teman-teman itu di sini kuat. Nah jism itu jasad ya, jism jasad. Jadi jasad yang kuat teman-teman. Nah nanti sebelum masuk ke sini kita bahas ini dulu. Kenapa sih kita tuh harus punya fisik yang kuat? Kenapa sih kita harus punya fisik yang bugar, teman-teman? Ini adalah pertanyaan yang menarik, karena ternyata zaman sekarang gitu ya, di zaman mungkin generasi Gen Z gitu ya, saat ini teman-teman lahir pun sebagai mentor dan juga mentia teman-teman di angkatan lahiran 24 sampai 26 gitu ya, ternyata dihadapkan dengan generasi yang ini itu punya kreativitas yang bagus, punya daya pikir yang baik juga, tapi ternyata daya pikir ini itu tidak disertai dengan fisik yang kuat. Karena apa? Bisa jadi karena kurang olahraga, karena dia di rumah mulu, apalagi mungkin teman-teman ngalamin ketika waktu sekolah tuh cuman pandemi doang ya, pandemi yang akhirnya membuat teman-teman di rumah aja, yang membuat teman-teman itu kehilangan mungkin banyak waktu untuk beraktivitas di luar seperti itu teman-teman semua. Maka akhirnya menjadi kebalikannya adalah dia punya pikiran yang bagus, dia punya sumber daya fikir yang baik, tapi ternyata tidak disertai dengan sumber daya makan mungkin ya, dan juga fisik yang akhirnya bisa membuat pikirannya itu jadi bisa terimplementasi dengan baik teman-teman semua. Dan ini juga memastikan ketika teman-teman nyampein materi ini, teman-teman jangan sakit ya. Agak aneh ketika teman-teman nanti nyampein materi tentang kologisme, tapi teman-teman lagi bilang, teman-teman lagi batuk, teman-teman lagi nggak fit waktu nggak banget. Jadi seakan-akan teman-teman mengajarkan orang tentang kesehatan, tentang jadi fisik yang kuat, tapi teman-teman lagi sakit. Maka pastikan teman-teman ketika teman-teman sebelum nyampein materi ini pasti sehat teman-teman, pasti sehat gitu ya. Maka karena ini perspektif sudah mentor ya, karena menti-menti kita akan melihat gitu ya, wah ini kok dia nyampein materi tentang kesehatan kok sakit gitu. Nah tentang kologisme teman-teman semua, ini satu hal yang akhirnya menjadi permasalahan besar di semua jenjang, baik dari jenjang yang masih
mentoring masih awal-awal, bahkan sampai ke jenjang yang bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan lihat begitu banyak orang yang mungkin ya termasuk aneh juga sih ya gitu ya, ternyata perutnya memuncit gitu ya ketika sudah usia-usia yang semakin tua setelah itu. Padahal teman-teman, salah satu hal yang dibenci itu dalam agama ini adalah perut buncit teman-teman. Jadi ini menjadi satu hal yang akhirnya coba semoga bisa kita pahami ya teman-teman semua gitu. Nah, teman-teman tentang Wahhabisme kita juga banyak ya hadis yang akhirnya mengatakan itu, teman-teman juga sampaikan ini. Jadi bahwa Muslim yang sehat, Muslim yang kuat itu lebih Allah cintai ya, lebih Allah cintai daripada Muslim yang mati. Ini Allah cintai. Jadi teman-teman, kunci pertama kenapa teman-teman itu atau kita ya teman-teman yang kayak ke menti-menti itu harus punya jiwa yang jasa sehat, agar apa? Agar Allah cinta. Ini kuncinya teman-teman ya, agar Allah cinta. Jadi bukan tentang soal akhlak dulu, kunci itu tuh biar Allah cinta teman-teman. Karena itu kuncinya. Kalau Allah udah cinta sama teman-teman, kalau Allah udah sayang sama teman-teman, karena teman-teman menjaga badannya teman-teman, maka teman-teman semua tentunya akan saya mudahin ketika Allah cinta. Jadi hari ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih, ini mungkin hal yang kurang terkait sama kita. Kok gue belajar susah ya? Kan biasanya apa sih pelajar anak-anak sekarang tuh, misalnya ujiannya susah, belajarnya gak gampang segala macam, atau ternyata udah segala macam tes, segala macam cara diikutin, tapi kenapa ya kok masih susah belajar? Ini kan kita coba lihat perspektif mereka kan, mungkin mereka punya perspektif akademik kayak gitu. Bisa aja jangan-jangan karena mereka kurang menjaga kesehatan mereka, sehingga apa, doa-doa mereka akhirnya nggak cepat Allah kabulkan, ibadah-ibadah mereka kurang bisa Allah terima, karena ternyata kita kurang bersyukur atas nikmat badan yang udah Allah kasih sama kita. Nah teman-teman, ingat banget dulu waktu 2016 saat itu Anda pernah disampaikan sama seorang abang juga di kampus. Nah abang kampus ini bilang kayak gini, dulu Anda punya guru. Nah guru Anda ini pernah bilang, kalau antum lagi ngejalin rohis, kalau antum lagi ngejalin amanah, tapi antum sakit, dosa antum. Itu kalau perspektif, bahkan kok sakit bisa jadi dosa? Ini kan menarik nih. Sakit itu sakit itu melakukan dosa, ya. Tapi ternyata bagi kita yang aktif berorganisasi, bagi kita yang ingin mencintai Allah SWT, sakit itu bisa jadi dosa juga buat kita. Kalau ternyata sakit ini diakibatkan oleh karena kita tidak menjaga kesehatan badan kita. Nah, teman-teman semua, ini jadi kuncinya adalah kenapa sih materi Wahhabisme ini penting, bukan hanya tentang segi kesehatan nih, tapi yang teman-teman harus pahamkan ke para menti-menti kita adalah agar Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, semua urusan insya Allah mudah, kan Allah cinta kan, Allah bimbing gitu ya. Jadi tadi ya, salah satu kunci untuk mendapatkan cinta Allah SWT adalah menjaga kesehatan, menjaga kebugaran seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita juga lihat bagaimana para sahabat menjaga fisiknya, kita juga bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW itu ternyata diriwayatkan itu punya tubuh yang kalau kata Aisyah radhiyallahu anha itu perutnya itu punya seperti bata-bata gitu ya, seperti bata-bata yang tersusun rapi. Jadi suspek teman-teman, itu Rasulullah SAW. Makanya kita kenapa perangnya bisa kuat, kenapa akhirnya jalan kaki dari Mekah ke Madinah itu bisa kuat teman-teman. Teman-teman bayangin, aneh dulu pernah ya ke saat 2016 itu dari Madinah ke Mekah, itu perjalanan teman-teman 6 jam perjalanan naik bus. Ya naik busnya ini itu dia lewat tol yang mungkin kecepatannya bisa sekitar 100 km per jam teman-teman semua. Nah teman-teman bayangin, dia 6 jam naik mobil nih. Sedangkan dulu Rasulullah SAW itu ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah itu apa? Jalan kaki teman-teman bayangin gitu ya. Maka teman-teman
pantas lah mereka bisa kuat jalan kaki karena mereka juga menjaga kesehatan tubuh mereka, gak ada junk food. Nah, teman-teman juga soal plagiarism, teman-teman juga bisa nyampein hal yang relate, yaitu apa? Tanya mungkin, biasa kalau biasa makan apa kalau di rumah atau saat lagi weekend gitu tuh tanyain. Kalau ternyata mereka makannya masih junk food, makanan mereka masih makanan-makanan yang banyak sampah, nah itu coba akhirnya teman-teman menganggap untuk Rasul tuh makan nggak kayak gitu ya. Teman-teman nanti coba cari tuh, mungkin di JSR gitu ya, referensi dari ustadz saya kayak Ustadz Zero Akbar dan sebagainya, teman-teman bisa cari tuh. Nah, teman-teman semua gitu ya, karena biar akhirnya nanti dia lihat tuh, usahakan bahwa materi teman-teman sampai itu adalah punya energi untuk apa? Mengubah kebiasaan mereka. Mungkin tadi mereka masih makan junk food, ya mungkin mereka masih tidur yang masih kebablasan, ya mungkin mereka masih masih belum menjaga kesehatan. Akhirnya apa? Ketika mereka nyampein materi ini, usahakan teman-teman nanti bisa tuh bikin mutabaahnya. Jadi kalau bisa mutabah jangan cuma ibadah doang, tapi bisa tuh mutabah juga tuh terkait makannya dan sebagainya. Kalau bisa teman-teman merasa itu perlu ya, biar akhirnya nanti kelihatan implementasi dari materi ini. Nah, teman-teman semua lalu masuk di bagian akhir bahwa kejiset ini itu nanti ketika ketika kita bisa punya visi yang kuat, maka kita mengarah ke sini. Salah satu tujuan yang mati menurut yaitu apa? Yaitu akhlak ya, akhlak yang kokoh teman-teman, akhlak yang kokoh teman-teman semua ya, akhlak yang kokoh. Oke, akhlak yang kokoh teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya fisik yang kuat, teman-teman mental sampai ini, teman-teman fisik yang kuat, teman-teman akan mudah. Nah, ini mudah ini juga ini nih, mudahnya untuk apa? Untuk mempunyai akhlak yang kokoh. Karena bagaimana teman-teman bisa berbuat baik, bagaimana teman-teman bisa belajar, bagaimana teman-teman bisa organisasi, bisa ikut futsal atau ikut ekso apapun atau ikut rockis dan segala macamnya. Kalau misalnya teman-teman nggak sehat, nah akhlak yang kokoh tadi ya semoga akhirnya ini menjadi apa? Ini menjadi landasan buat kita, karena teman-teman Islam itu dilihat dari akhlaknya. Orang nggak melihat sholat kita, orang nggak melihat nggak melihat puasanya kita, orang nggak melihat zikirnya kita, orang nggak peduli itu. Orang nggak melihat ibadah betul kita, tapi yang Allah lihat adalah kita sebagai muslim itu seperti apa. Kalau hari ini kita akhlaknya ternyata nggak baik, kalau hari ini kita akhlaknya itu ya minimal paling gampang deh akhlak yang mau teman-teman sampaikan, mungkin kan hari ini jadi pemanasan buat kita ya. Nah, mungkin yang menurut Ana yang bisa teman-teman sampaikan kokoh ini minimal ini banget yang teman-teman bisa kembangkan adalah pengembangan dari tiga kata magic ya. Ini udah jarang banget di zaman sekarang nih. Minta tolong, maaf sama terima kasih, gitu ya. Karena mungkin di anak zaman sekarang nih jangan-jangan ini coba deh tanya deh. Coba teman-teman bisa gali itu. Kayak ketika mereka minta tolong, kasih minta tolong nggak? Ketika mereka dapat sesuatu yang baik, mereka terima kasih nggak? Ketika mereka menyesalan, mungkin minta maaf nggak? Nah, teman-teman gali itu. Tapi kalau misalnya belum, ya berarti teman-teman sampai ini nih, biasain. Lalu setelah ini juga menurut Anda juga bisa disampaikan perihal yang mudah-mudahan buat mereka soal 5S tuh. Ini kan budaya banget buat kita ya, budaya sekolah kan, senyum, sapa, salam, sopan santun gitu. Sudahkah mereka poin itu sebagai anak-anak milenial, anak Gen Z dan segala macamnya kayak gitu. Itu sih kalau menurut Anda. Jadi karena ini nanti teman-teman bisa banyak kasih referensi, coba menurut Anda coba nyampein yang dasarnya dulu, karena biar akhirnya tuh materi yang kita sampaikan itu bukan hanya jadi materi doang, tapi mereka benar-benar bisa kita mutabaah, kelihatan apakah mereka berubah sikapnya, apakah mereka berubah kebiasaan hidupnya dari kesehatan dan segala macam, teman-teman semua kayak gitu. Itu sih paling kurang lebih yang mungkin bisa Ana sampaikan gitu ya buat teman-teman mental semua, khususnya buat kelas 10, kelas 11, kelas 12 juga. Semoga materi ini nantinya bisa jadi materi yang kuat, akhirnya bukan hanya buat mereka tapi juga buat kita. Jangan sampai kita nih yang nyampe ini tapi ternyata kitanya sakit, kitanya juga akhlaknya masih kebelengan dan sebagainya, teman-teman kayak gitu.
Oke, itu aja teman-teman. Makasih banyak. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Semangat isi mentoringnya. Ingat teman-teman kali ini bukan untuk mereka doang, tapi agak Allah semakin cinta sama kita teman-teman semua kayak gitu. Itu aja teman-teman. Anak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utama dakwah.